Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan tatap muka yang kedua, yaitu dengan judul organisasi. Sebelum kita mengetahui apakah organisasi, maka kita definisikan, yaitu organisasi sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerja sama. Nah, di dalam organisasi di sini ada yang mengatur, yaitu manajemen, yaitu mengatur dan mengelola. Di mana di sini dikatakan bahwa semua sarana alat manajemen, yaitu man, many, method, material, machine, dan market. Di sini organisasi ada istilah yaitu 6M. 6M lebih berdaya guna, berhasil guna, berintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai suatu tujuan yang optimal. Sehingga di sini itu why. Berikutnya, pemimpin adalah instruksi atau persuasif dari 6M dan semua proses akan terbentuk suatu tujuan. Yaitu proses manajemen organisasi atau perusahaan. Sehingga di sini manajemen yaitu organisasi atau kerjasama, proses manajemen, pembagian kerja, pendelegasian, koordinasi, dan integrasi dari semua rangkaian atau tujuan. Nih, di dalam satu organisasi ada pembagian kerja dan struktur organisasi, yaitu yang A, proses pengorganisasian, yaitu 1, perincian pekerjaan, pembagian pekerjaan, pemisahan pekerjaan, koordinasi pekerjaan, dan monitoring dan pengorganisasian. Yang B, yaitu pentingnya organisasi, yaitu merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. Organisasi dibentuk karena pekerjaan yang akan diselesaikan tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Yang ketiga, mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. Yang keempat, yaitu penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Yang kelima, yaitu memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Yang C adalah pembagian pekerjaan. Seorang wira swasta atau individu mungkin saja dapat menangani keseluruhan operasionalnya, tetapi pada saat beban kerja usaha atau departemen berkembang, sang wira swasta atau seorang tadi akan menjadi seorang manajer karena beberapa pembantu pekerjaannya dan pekerjaannya dibagi-bagi di antara mereka. Yang D, manfaat spesialisasi pekerjaan. Di dalam kenyataannya timbul peradaban adalah
berkat adanya pembagian kerja. Yang E adalah pemikiran awal tentang spesialisasi. D yaitu desain pekerjaan. Pengertian koordinasi menurut Perry, arti koordinasi adalah upaya teratur dan sinkron dalam penyediaan jumlah dan waktu yang sesuai dengan pengarahan kegiatan dalam rangka menciptakan suatu tindakan yang selaras dan harmonis tentang tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini banyak para pakar-pakar seperti James, seperti Charles, ini memberikan suatu pengertian tentang koordinasi. Tujuan dari organisasi adalah meraih dan menjaga keefektifan organisasi seoptimal mungkin dengan sinkronisasi, kebersamaan, keselarasan, dan keseimbangan di antara aktivitas yang saling berkaitan. Yang kedua, melakukan pemecahan terhadap timbulnya konflik serta menciptakan efisiensi yang optimal pada berbagai aktivitas yang interdependen melalui kesepakatan yang mengkoordinir seluruh elemen yang berkaitan. Yang ketiga, koordinasi berusaha untuk menciptakan dan menjaga agar suasana dan tingkah laku yang ada saling merespon dan mengantisipasi setiap unit kerja yang berkaitan maupun yang tidak. Manfaat koordinasi. Manfaat koordinasi yaitu menciptakan atau mencapai koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi supaya pencapaian tujuan organisasi diraih seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, menjadi problem solver pada setiap masalah dan konflik berbagai pihak. Yang ketiga, membantu pimpinan dalam mensinergikan dan mengintegrasikan keberjalannya tugas yang dimiliki dengan pihak yang berkaitan. Yang keempat, mendukung pimpinan mensinergikan dan mengatur perkembangan antara satu unit dengan unit yang lain. Yang kelima, supaya pimpinan dapat mensinkronkan aktivitas fungsional dengan berbagai tujuan setiap unit yang berbeda demi tercapainya tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Yang keenam, membagi pekerjaan. Yang ketujuh, mengembangkan dan menjaga keharmonisan. Yang kedelapan, melakukan pencegahan akan timbulnya konflik internal dan eksternal. Yang kesembilan, mencegah adanya pekerjaan kosong pada unit-unit. Yang kesepuluh, menghindari persaingan yang buruk. Prinsip koordinasi yaitu satu, yaitu kesatuan arah dan tujuan. Kedua, kesepakatan terkait aktivitas yang seharusnya dijalankan setiap pihak. Yang ketiga, taat dan loyal. Yang keempat, saling berbagi informasi. Yang kelima, saling menghormati, membantu, mempercayai satu dengan yang lain. Yang keenam, profesionalitas. Yang tujuh, tepat guna. 8, efisien. 9, terdapat koordinator dalam menjalankan dan mengawasi segala aktivitas kerjasama dalam organisasi serta memahami setiap masalah
dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengertian pendelegasian tadi sudah saya sampaikan, nanti mahasiswa bisa melihat PPT yang sudah ada. Di sini pengertian pendelegasian. Lantas di sini ada dasarnya pendelegasian, apa saja di sini sudah saya sebutkan. Nah, yang penting adalah yaitu sifat delegasi. Sifat delegasi pendelegasian tidak sama pada setiap tingkat hierarki organisasi. Besar kecilnya pendelegasian adalah sesuai dengan tugas, hak, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban setiap individu dalam hierarki organisasi. Yang kedua, pendelegasian tidak dapat ditransfer dari satu tugas ke tugas yang lain dalam suatu organisasi karena satu pendelegasian berlaku untuk satu tugas saja. Kalau sikap terhadap delegasi, pimpinan sering tidak mendelegasikan tugas karena berbagian alasan, yaitu pimpinan tidak tahu atau takut mempertahankan status quo serta tidak mempercayai orang lain. Sehingga di sini nomor 2, pemimpin sering mendelegasikan semua tugas karena pimpinan tidak tahu ataupun ingin membebaskan diri meringankan dari kewajiban. Pemimpin sering mendelegasikan sedikit tugas karena pemimpin yaitu sangat berhati-hati di dalam menjalankan tugas. Di sini juga kita sebutkan ada faktor-faktor pendelegasian, ya tugas dan tempat. Ya, selanjutnya mempercayakan suatu tugas, pendelegasian harus dilaksanakan dengan ekspektasi, atau yang kelima, pemimpin sebagai pemberi tugas harus secara konsisten. Nah, sikap pemimpin terhadap pendelegasian, di sini ada pemimpin tertinggi, pemimpin yang mendelegasikan, ada yang pemimpin yang mendelegasikan tugas mutlak bertanggung jawab penuh atas sukses atau gagalnya suatu pelaksanaan. Nah, yang perlu kita kaji yaitu adalah masalah-masalah yang akan timbul pada saat pendelegasian. Sehingga kalau kita menjalankan tugas dari segala sesuatu, tidak sempat kita memikirkan setelah kita menjalankan atau setelah kita melangkah apa yang akan timbul, yaitu masalah-masalah yang akan timbul pada pendelegasian. Yang pertama, tugas yang didelegasikan terlampau banyak. Yang kedua, tidak ada pelatihan bagi tugas atau baik pelatihan tugas atau latihan di dalam tugas. Yang ketiga, informasi yang kabur, tidak jelas. Yang keempat, komando dari atasan yang datang dari dua sumber yang berbeda. Nah, ini yang sering kita menjadi masalah-masalah yang timbul di lapangan. Yang kelima, bawahan tidak mengerti nilai dari tugas yang diinformasikan. Yang keenam, harapan pemimpin yang berlebihan tanpa mengetahui dengan jelas akan kemampuan para bawahannya dengan pasti. Yang ketujuh, motivasi dan harapan para bawahan yang bersifat kompleks terhadap pemimpin, tugas, imbalan, situasi, dan kondisi. Nah, tadi sudah saya sampaikan sasaran atau alat manajemen, yaitu mencapai tujuannya yang kita sebut tadi 6N, yaitu ada manusia, ada uang, lantas ada metode atau cara, ada bahan, ada pasar. Tadi sudah kita sampaikan. Sumber daya organisasi atau tujuan organisasi dan fungsi manajemen ini kita coba melihat sumber daya organisasi, yaitu yang pertama sumber daya manusia, modal,
atas sumber daya fisik atau alam, dan informasi. Fungsinya manajemen yaitu planning, organizing, ada actuating, dan controlling. Pada akhirnya yaitu yang kita capai adalah di tujuan organisasi yaitu efektif dan efisien. Nah, ini penjabaran dari sumber daya manusia tadi. Nah, Anda mahasiswa bisa melihat secara jelas nanti di PPT yang ada. Nah, di sini saya gambarkan yaitu tingkatan manajer dan corak kegiatannya. Ada segitiga, ini menunjukkan di mana ada pembagian dari tugas-tugas tersebut. Maka dari itu di sini kita uraikan TM itu adalah top manager, MM itu middle manager, LM yaitu low manager, MN non manager, dan board of manager, presiden, departemen, atas general foreman, dan foreman yang O adalah operator. Nah, kalau kita bicara organisasi, kebetulan di sini saya mencontohkan suatu organisasi yang ada di Indonesia, yaitu khususnya adalah struktur organisasi dari PT Perkebunan Nusantara 12. Ini saya melihat organisasinya bagaimana. Ternyata di sini ada manajer kebun, ada wakil manajer kebun, di mana manajer kebun akan dibantu oleh asisten administrasi keuangan dan umum, ada asisten tanaman, ada asisten dan pengolahan, ada asisten agrowisata, ada kepala balai dan pengobatan. Nah, ini dari suatu organisasi akan ada tugas atau rincian dari masing-masing pekerjaan dari para pemimpin yang ada di struktur organisasi tersebut. Nah, contohnya di sini ada manajer kebun. Jadi identitas jabatannya yaitu manajer kebun. Unit kerjanya di kebun, atasan langsungnya adalah direksi. Dia membawai asisten kepala, asisten tanaman, asisten teknik dan pengolahan, administrasi keuangan, staf, asisten wisata agro, kepala balai dan pengobatan. Ini adalah suatu bawaan dari manajer kebun. Nah, fungsi dan sasaran jabatannya terselenggaranya pengelolaan kebun sehingga dapat menghasilkan profit bagi perusahaan. Jadi manajer itu dituntut untuk ini, terselenggaranya pengolahan kebun sehingga dapat menghasilkan profit bagi perusahaan. Nah, tugasnya banyak. Ya, tugas rutinnya mengontrol, mengendalikan, menyusun rencana kerja, mengajukan permintaan modal kerja, melaporkan kegiatan kerja kebun, menyusun rencana kerja triwulan, menyusun rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja jangka panjang, merencanakan dan melaksanakan kegiatan bina lingkungan, membuat perencanaan bisnis, dan mengelola potensi kebun untuk nilai tambah, misalnya wisata agro. Lantas wewenangnya dan tanggung jawab manajer berat sekali. Mengamankan dan memanfaatkan aset perusahaan kebun, memimpin, mengkoordinasi, dan mengawasi serta mempertanggungjawabkan kegiatan kerja kebun, melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan, menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, menggunakan modal kerja sesuai PPAP yang sudah disetujui. Tugas pendukungnya mengikuti perkembangan kemajuan, mendukung terlaksananya sistem manajemen, dan melakukan tugas yang lain diberikan oleh direksi. Nah, hubungan kerja. Hubungannya manajer itu apa?
yaitu internal di perusahaan perkebunan, seluruh bagian di kantor direksi dan seluruh kebun di perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan kebun. Yang kedua, eksternal perusahaan perkebunan, instansi pemerintah dalam hal kegiatan yang terkait dengan kegiatan operasional dan pengolahan kebun. Lantas ada penelitian, ada konsultan, ada institusi, stakeholder yang terkait dengan kegiatan operasional dan pengelolaan kebun. Nah, spesialisasi jabatan manajer itu strata 1, golongannya minim 4B, pendidikan sarjana. Itu manajernya. Nah, di sini saya juga berikan jabaran tentang tugas-tugas dari asisten tanaman, sehingga mahasiswa bisa melihat PPT dari saya. Saya tadi sudah memberikan gambaran bahwa pemimpin yaitu manajer itu tugasnya seperti ini. Di bawahnya adalah asisten tanaman, tugasnya seperti ini. Anda bisa melihat PPT saya selanjutnya. Mungkin pertemuan saya di yang kedua tentang organisasi, saya akhiri sampai sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.